Selamat jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menemani Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian lewat renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadapi Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Di negara kita tercinta Indonesia, kita ketahui ada berbagai jenis pajak, dan kita sebagai warga negara diwajibkan untuk membayarnya. Terkadang kita mengeluh soal pajak dan kita menunda-nunda untuk membayarnya. Kita seolah-olah menolak kebijakan pemerintah mengenai soal perpajakan. Padahal tidak kita sadari, kita telah menikmati berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Itu berarti kita wajib mendukung dengan membayar pajak. Dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa orang Farisi dan Herodian memiliki perbedaan pandangan mengenai pajak. Mereka datang kepada Yesus dan bertanya, apakah boleh atau tidak kita membayar pajak kepada kaisar? Provinsi Yudea ada di bawah kekuasaan Romawi. Karena itu, pemerintah Roma meminta orang-orang Yudea yang terdiri dari berbagai macam kelompok untuk membayar pajak. Dan ini menimbulkan banyak perdebatan. Orang Zelot menolak membayar pajak kepada pemerintah asing. Orang Farisi membayarnya, tetapi sebenarnya mereka berkeberatan. Orang Herodian rela membayar pajak karena mereka mendukung kebijakan pemerintah Roma. Mereka bermaksud untuk menjebak Yesus, dan Tuhan Yesus tahu akan maksud mereka itu. Ternyata Tuhan Yesus tidak terperangkap dalam jebakan mereka dan memberikan jawaban yang luar biasa dan membuat mereka heran. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Di sini Yesus tidak mengajarkan mengenai perlawanan terhadap pemerintah. Kewajiban kepada pemerintah tidak serta-merta menghapus kewajiban kepada Allah, dan sebaliknya, kewajiban kepada Allah
tidak serta-merta menghapus kewajiban kepada pemerintah. Yesus mengajarkan bahwa sebagai warga negara wajib menghormati pemerintah, dan sebagai warga Allah wajib untuk menghormati Allah. Kita mesti patuh kepada pemerintah kita, dan kita mesti patuh kepada Allah kita. Artinya, kepatuhan terhadap yang satu tidak berarti membuat kita untuk melawan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terkadang di dalam hidup menggereja dan bermasyarakat, kita lebih takut terhadap pemerintah daripada takut terhadap Allah. Misalnya, kalau kita ke kantor atau sekolah, kita memakai pakaian kantor, sedangkan ke gereja kita memakai tali satu atau celana pendek. Terkadang kita lebih setia menjadi warga gereja daripada setia menjadi warga negara. Misalnya, orang berusaha untuk membuat surat permandian, tetapi ia sendiri tidak memiliki kartu tanda penduduk alias KTP. Tak hanya itu, pada saat adanya pandemi COVID-19 dan pemerintah mengeluarkan himbauan untuk stay at home, jaga jarak, hindari perkumpulan, kegiatan peribadatan di gereja ditiadakan, dan umat menjalankan ibadat di rumah masing-masing. Dan gereja juga tidak diam, tetapi para uskup mengeluarkan keputusan agar umat merayakan Ekaristi di rumah masing-masing hingga situasi kondusif. Ini justru menimbulkan polemik dan perbedaan pendapat di kalangan umat. Ada sebagian orang Katolik setuju dengan kebijakan pemerintah ini demi menghambat penularan dan mengurangi jumlah orang yang terinfeksi virus. Ada sebagian orang Katolik tidak setuju dengan kebijakan pemerintah ini, karena menurut mereka, ibadat yang benar kepada Tuhan hanya dilakukan di tempat ibadat dan bukan di rumah. Ada yang mengatakan bahwa kita mesti lebih takut kepada Tuhan ketimbang takut kepada virus. Ada juga yang mengatakan misa tanpa komuni belum lengkap, dirasa masih kurang, dan kami harus misa di gereja. Sabda Yesus hari ini sebetulnya menyadarkan kita untuk berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Tuhan tidak mengatakan pilih patuh kepada yang satu dan mengabaikan yang lain. Tuhan mengatakan patuh kepada Allah dan patuh kepada pemerintah. Tuhan ingin kita mendukung keputusan baik dari gereja dan juga dari pemerintah. Umat Katolik mestinya mendukung keputusan pemerintah yang adalah keputusan baik. Singkatnya, pro patria et ecclesia, yang artinya untuk tanah air dan gereja. Kita perlu sadari bahwa gereja adalah kita dan negara juga adalah kita. Tuhan mengatakan bahwa kita ini warga Allah dan juga warga negara. Atau dengan kata lain, menjadi orang Katolik berarti 100% Katolik dan 100% Indonesia. Demikian slogan terkenal dari Monsinyur
Sugija Pranata SJ. Dengan demikian, taat kepada Allah dan taat kepada pemerintah bukanlah hal yang harus diperdebatkan atau dipertentangkan. Orang beriman adalah orang yang menaati keputusan baik dari pemerintah dan gereja. Orang beriman adalah orang yang patuh kepada pemerintah dan patuh kepada gereja. Orang beriman adalah orang yang berbakti kepada Allah dan juga berbakti kepada bangsa. Orang beriman dipanggil tidak hanya untuk saling melayani, tetapi dipanggil untuk melayani dunia ini, berbuat baik di dunia ini, menjadi garam dan terang. Ini adalah wujud kepedulian sosial gereja terhadap masyarakat. Menjadi Kristen berarti menjadi entitas yang tak terpisahkan dari keindonesiaan. Orang Katolik berguna bagi gerejanya bila telah berguna bagi bangsanya dan negaranya. Seorang Katolik sejati adalah seorang patriot sejati. Marilah kita tetap mematuhi imbauan gereja dan pemerintah agar kita sungguh-sungguh menjadi umat Katolik sejati dan sungguh-sungguh menjadi warga negara sejati. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar memampukan kita untuk bersikap. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Jaga kesehatan dan stay at home. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian.